Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Febri tentunya di channel JLED. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja di hari raya Idul Fitri ini. Oke, kali ini gue akan nge-review lagi itu laptop dari Sony Vaio. Sony yang laptop ini mempunyai laptop jadul yang masih keren banget, terus mempunyai beberapa fitur menarik yang bakal gue bahas di video ini. Jadi kalian pantengin terus videonya. Sebelum kita lanjut ke videonya, pastiin dulu untuk teman-teman semua untuk subscribe channel JLED dan aktifkan loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau kita upload video terbaru. Dan ini dia laptop Sony Vaio-nya yang bisa kalian lihat, walaupun laptop jadul masih keren banget, masih ganteng banget. Dia masih kayak mengeluarkan aura-aura elegan gitu, walaupun laptop ini dikeluarkan pada kurang lebih tuh pada tahun 2012 maksud gua. Lalu laptop ini juga yang tadi gua katakan banyak banget fitur-fitur yang akan gua bahas di laptop ini, banyak banget sih fiturnya. Terutama pada bagian bodinya nanti bakal gue jelasin, terus spesifikasinya juga bisa banget diandalkan untuk ya kegiatan kita sehari-hari lah, nih bisa banget diandalkan, jadi kalian pantengin terus videonya. Oke, yang pertama akan gue bahas di sini pada bagian desain. Ini desain bagian depan itu adalah bagian cover. Untuk bagian covernya Sony Vaio seperti ini, kalau kalian bisa melihat ada tulisan Sony-nya di atas ini, dan Vaio ini sama banget, kayaknya emang semua tipe-tipe Sony Vaio itu pasti ada logo Vaio-nya di sininya, terus ada logo Sony-nya, dan di cover ini berbalut warna silver atau warna carbon grey, kalau nggak salah sih warnanya itu. Jadi kayak misal kita tutup gitu, covernya keren banget, memunculkan kayak aura-aura elegan gitu. Terus di bagian dalamnya di sini, terutama di bagian layar, Sony Vaio ini mempunyai bezel yang lumayan cukup tebal dan dibekali ada webcam yang bisa merekam hingga 720 pixel. Dan untuk layar ini berukuran 13,3 deh kalau nggak salah, 13,3 inch, dan mempunyai resolusi screen 1366 x 768 pixel. Yang kalau kita perhatikan layar dari Sony Vaio ini masih bagus banget, walaupun dia laptop jadul keluaran tahun 2012-an, masih terlihat masih layak lah untuk digunakan layarnya untuk seperti nonton film atau ngetik. Ini masih sangat berguna banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian body dari Sony Vaio ini, body dalamnya, terutama di bagian bar ya, bar dari atas keyboard. Di sini ada tombol untuk ngebuka DVD drive. Sebenarnya juga ada beberapa fitur juga, tapi di sini juga ada tombol buat buka DVD drive. Terus di sebelahnya di sini ada switch stamina dan speed. Ini tuh untuk apa sih? Kalau yang gue dapat informasinya untuk switch ini untuk mengaktifkan hybrid grafik. Tapi ini buat di Windows 10 dari Sony ini nggak kedetek ya. Jadi mungkin awalnya kan ini emang Windows 7. Jadi pas diganti ke Windows 10 untuk fiturnya dari switch ini nggak aktif. Terus sebelah sini ada biasa LED tombol LED-nya gitu. Terus ada tombol asisten, ada ini tombol apa nih gue nggak tahu, nanti gue kasih tahu footage-nya. Tolong bantu cari dan kalian tulis di kolom komentar. Di sini juga ada tulisan Vaio dan pasti ada tombol power. Nah, dari switch ini yang tadi dari fitur-fitur ini yang tadi gue kasih tahu, ini emang udah nggak berfungsi lagi di Windows 10, tapi mungkin di Windows 7 bisa. Jadi lanjut kita ke bagian keyboard. Untuk bagian keyboardnya di sini Sony Vaio mempunyai LED backlight. Terus untuk jarak step caps ini lumayan cukup jauh, dan untuk kenyamanan dari keyboard ini menurut gue nyaman banget, enak. Lalu kita masuk ke bagian touchpad. Untuk di touchpadnya ini sama seperti ya seri-seri laptop lainnya lah.
Untuk touchpad ini luasnya tidak begitu luas dan juga tidak begitu sempit. Dan untuk dari touchpad ini tidak mempunyai gestur apa-apa, biasa aja. Terus ada clickingnya, di clickingnya ini agak sedikit ke bawah ya. Jadi kalau misalnya body ini tuh biasa kan di clicknya itu dikasih space ya antara body sama clickingnya. Kalau ini enggak, jadi pas banget sama body clickingnya. Ini sih yang paling buat gua kurang nyaman di bagian touchpad ini, terutama bagian clickingnya. Kadang gue suka nggak kepencet ya kalau pas lagi gue pakai touchpadnya, terus gua mau coba klik itu kayak nggak kepencet, jadi gua harus agak turunan lagi untuk agar bisa keklik touchpadnya. Tapi untuk semuanya sih, dari fitur ini, terus dari keyboard ini, dari touchpad masih sangat berguna banget. Oke, lalu bagaimana dengan spesifikasi yang diberikan oleh laptop Sony ini? Untuk spesifikasi yang diberikan, laptop ini dibekali prosesor Intel Core i5 2430M dan juga dibekali GPU yang terintegritas oleh AMD, yaitu AMD Radeon 7400M. Dan juga laptop ini dibekali RAM berkapasitas 6GB dan harddisk. Untuk penyimpanannya dia menggunakan harddisk berkapasitas 500GB. Untuk RAM dan harddisknya ini menurut gua lumayan cukup besar, apalagi di bagian RAM 6GB ini cukup banget untuk melakukan multitasking yang menurut gua membutuhkan RAM yang cukup banyak. Terus untuk penyimpanannya 500GB ya, walaupun ini bakal dibagi dua antara data C dan data D, ini menurut gue ya udah cukup untuk menyimpan data-data kalian untuk seperti Word, terus Excel dan lain-lainnya. Ini sangat membantu kalian. Di bagian port I/O-nya, laptop ini mempunyai banyak port I/O yang bisa kita gunakan. Akan gue sebutkan di bagian sebelah kiri. Untuk di bagian sebelah kiri di sini ada pastinya ada lubang chargeran, terus ada lubang LAN RJ45, terus di sini ada dua USB 2.0 dan satu USB 3.0, terus ada HDMI, ada port VGA, dan di sini ada slot SD card. Di sini ada dua, yang satu itu yang agak kotak gitu slot SD cardnya, terus yang satu lagi di sini namanya HG Dual Magic Gate. Ini kalau nggak salah yang SD card yang dulu banget tuh, yang agak panjang yang Sony punya. Terus di bagian depan di sini kosong, nggak ada apa-apa. Cuma di sini ada tombol, bukan tombol, di sini ada switch wireless untuk WiFi. Jadi kalau mau mematikan dan menghidupkan di sini kalian tinggal geser aja switchnya. Terus di sebelah kanannya di sini ada lubang audio jack. Ini jauh banget di ujung, berdekatan banget dengan engsel ya, putaran engsel. Terus pastinya di sini ada DVD drive. Oh ya, untuk speaker dari laptop Sony Vaio ini dia mempunyai dua speaker by Dolby Home Theater. Bagaimana dengan suara yang dihasilkan oleh speaker yang ada di laptop ini? Kalian dengarkan dan kalian beri pendapat, dan akan gue kasih tahu footage-nya di sini. Oke, gimana menurut kalian suara yang dihasilkan oleh laptop ini? Menurut gue sih suaranya adem banget. Terus menurut gue juga lumayan flat aja gitu. Terutama untuk mendengarkan musik. Untuk mendengarkan musik, vokal yang dihasilkan menurut gue masih terdengar cukup jelas. Tapi agak sedikit naik aja gitu ya. Bukan cempreng sih, maksudnya hiu ya, volumenya agak naik aja. Terus untuk bassnya menurut gua agak sedikit kurang, tapi menurut gua untuk mendengarkan dengarkan musik masih oke banget. Terus untuk nonton film atau nonton video menurut gue juga masih bagus, masih enak banget, apalagi kan didukung dengan layar yang masih bagus banget. Oke, di bagian kesimpulannya untuk laptop Sony Vaio ini overall semuanya bagus, keren. Terus di bagian desainnya elegan banget, terutama di bagian fitur, ada di barnya, di keyboard, dan juga di touchpadnya. Bagian yang gue suka di sini ada di bagian speakernya. Untuk bagian speakernya ini enak banget gue untuk mendengarkan musik.
walaupun audionya gue suka banget, dari seluruhan gue juga suka, tapi nggak banget. Terus untuk harga yang untuk harga yang diberikan pada laptop ini di kisaran 2-3 jutaan. Itu balik lagi tergantung dari laptop ini, apakah ada cacat atau tidak, atau dari spesifikasi, atau dari part-part yang udah diganti, itu tergantung dari itu. Oke, mungkin gitu aja review laptop kali ini. Mungkin dari kalian udah ada yang menggunakan laptop ini, mempunyai experience sendiri, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah gitu ya. Dari gue Febri, like kalau kalian suka dengan video ini, dislike kalau kalian tidak suka. Yang baru mampir atau yang lagi nonton sampai habis, pastiin dulu untuk subscribe channel JLED. Dan sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video review-review selanjutnya. Goodbye.